Di tepi danau yang tenang, Zhan Yuqing berdiri di atas permukaan air, kakinya tidak menimbulkan riak sedikit pun. Mata ungu pucatnya menatap jauh ke arah pegunungan berkabut. Orang-orang desa yang berdiri di tepi danau mundur perlahan, takut bahkan untuk menghirup udara yang sama dengannya. Air yang biasanya ramah kini seolah menolak menyentuhnya. Seorang anak laki-laki terhuyung mundur, bibirnya gemetar. Si dia berjalan di atas air, tapi airnya menjauh, gumamnya pada orang tua di sampingnya. Ling Feixian muncul dari balik pepohonan, rambut perak berkibar diterpa angin, matanya dingin menatap Zhan Yuqing. Lucu, air pun takut padamu. Tapi apakah kamu benar-benar mengerti kekuatanmu sendiri? Zhan Yuqing hanya tersenyum tipis, tanpa mengalihkan pandangannya dari danau. Kekuatanku bukan untuk dipahami, hanya ada untuk dijalani. Suaranya lembut, tapi membawa aura yang membuat udara di sekitarnya terasa berat. Di atas danau, sekelebat bayangan muncul, seekor ikan raksasa yang biasanya berenang tenang, kini meliuk menghindar dari kakinya. Zhan Yuqing mencondongkan badan, menatap ikan itu seolah memahaminya. Tidak ada yang harus takut, bahkan kamu, katanya pelan. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, berjubah biru tua berkibar diterpa angin, matanya memandang jauh seperti menembus jiwa. Langkahmu di atas air hanyalah permulaan. Dunia ini lebih kompleks daripada yang kau pikir. Suaranya terdengar sampai ke telinga Zhan Yuqing, meski jaraknya ratusan meter. Ling Feixian melangkah maju, matanya menyipit. Permulaan, hahaha. Kau mungkin bisa berjalan di atas air, tapi bisakah kau menghadapi dunia yang menentangmu di daratan? Zhan Yuqing menoleh pelan, tatapannya tetap tenang. Kalau dunia menentangku, aku akan berjalan melewatinya. Seperti aku melewati air ini, tanpa menimbulkan gelombang. Bai Lingyan muncul dari semak-semak, wajah ceria tapi matanya tajam, menatap ke arah Zhan Yuqing. Kalau air saja takut padamu, bagaimana dengan manusia biasa? Jangan buat semua orang takut duluan, ya? Katanya sambil tersenyum, tapi suaranya menyimpan kekuatan yang membuat daun-daun bergetar. Tiba-tiba, permukaan danau beriak, tapi bukan dari Zhan Yuqing. Sebuah roh air muncul, bentuknya seperti naga kecil bercahaya biru, matanya berkilau penuh, rasa ingin tahu dan ketakutan. Ia mendekat, tapi tetap menjaga jarak. Zhan Yuqing menunduk, tangannya perlahan menggapai. Tenang, aku tidak akan menyakitimu. Roh air itu menatapnya sejenak, lalu mundur, namun kehadirannya meninggalkan aura yang membuat seluruh danau seolah hidup. Desa-desa di sekitarnya menjadi hening, bahkan burung-burung berhenti berkicau. Ling Feixian menatap pemandangan itu, bibirnya melengkung menjadi senyum tipis. Kau benar-benar berbeda, Zhan Yuqing. Dunia ini mungkin belum siap untukmu, tapi aku akan menantangmu. Suatu hari, kita akan tahu siapa yang lebih kuat. Zhan Yuqing mengangguk perlahan, matanya kembali menatap pegunungan. Kekuatan bukan untuk menaklukkan orang lain, tapi untuk memahami apa yang menolak dipahami. Mu Zhenling menunduk sedikit, tersenyum samar. Langkah pertama telah diambil, tapi ujianmu baru dimulai. Air yang takut padamu hanyalah permukaan dari dunia yang lebih luas. Langit sore mulai memerah, cahaya senja memantul di permukaan air yang tak tersentuh. Zhan Yuqing menapak maju perlahan, setiap langkah membuat air mundur, meninggalkan permukaan yang seolah hening menghormat. Desa-desa di sekitarnya menatap dengan kagum dan ketakutan, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang bahkan alam pun tidak berani sentuh. Seiring malam tiba, suara angin membawa bisikan-bisikan dari pegunungan. Zhan Yuqing menatap langit, bergeming. Aku akan berjalan lebih jauh, sampai dunia ini mengerti atau mundur. Bai Lingyan menepuk bahunya, ringan, tersenyum. Kalau kau takut, aku ada di sampingmu. Tapi, jangan buat aku menyesal karena ikut ke dalam kekacauanmu, katanya sambil menahan tawa. Ling Feixian melangkah menjauh, bayangan tubuhnya memanjang di atas air. Ini baru permulaan, Zhan Yuqing. Aku tunggu saat kau benar-benar menantang dunia. Danau menjadi hening kembali, hanya tersisa bayangan kaki Zhan Yuqing yang tetap berdiri di permukaan air, seolah menantang seluruh dunia untuk mendekat. Kabut tebal menutupi lembah sungai di pagi hari.
Zhan Yuqing melangkah di atas permukaan air, setiap kakinya meninggalkan riak yang tak pernah ada. Desa di tepi sungai mulai terbiasa, tapi ketakutan mereka belum sepenuhnya hilang. Ling Feixian muncul di tebing tinggi, matanya menatap tajam. Hari ini aku akan menunjukkan padamu, berjalan di atas air tidak selalu membuatmu aman, katanya, tangannya mengumpulkan pusaran angin di sekelilingnya. Zhan Yuqing berhenti, tatapannya tetap tenang. Aku bukan untuk dilindungi, aku hanya ingin berjalan dan memahami. Suaranya lembut tapi membawa ketegangan yang membuat daun-daun bergoyang. Dari dalam kabut muncul Ye Hanyue, tubuhnya terselubung bayangan. Senyumnya dingin, matanya bersinar tajam. Berjalan di atas air, hahaha, air pun takut padamu. Tapi apakah kau tahu, Zhan Yuqing, bahwa bayangan pun bisa membunuhmu? Roh bayangan muncul dari dalam kabut, bergerak cepat mendekati Zhan Yuqing. Namun, langkahnya tetap stabil, kakinya tidak menimbulkan gelombang. Aku tidak takut bayangan. Bayangan adalah bayangan. Aku berjalan dengan diriku sendiri, jawabnya tenang. Ling Feixian melambaikan tangan, angin berputar menjadi pusaran besar, memaksa kabut bergerak mengikuti arah yang ia inginkan. Cobalah hadapi kekuatan yang bisa menyesatkanmu sendiri, teriaknya. Tiba-tiba, air di bawah kaki Zhan Yuqing memunculkan ribuan gelembung cahaya biru. Roh air yang menolak disentuhnya kini bersatu, membentuk semacam perisai alami. Zhan Yuqing menatapnya, tangan kanannya menapak ringan di udara. Kalau air takut, biarkan mereka tetap takut. Aku tidak memaksa. Ye Hanyue tertawa dingin, bayangannya menari di permukaan air. Kau percaya bahwa ketenangan bisa mengalahkan kehancuran? Aku ingin melihat itu. Dengan satu gerakan, bayangan itu menyerang. Zhan Yuqing menggerakkan tangan kirinya, dan seluruh danau beriak, tapi bukan menyerang, melainkan menahan bayangan yang datang. Gelombang air yang menolaknya membuat bayangan itu terpental, dan Ye Hanyue terkejut sejenak. Bai Lingyan muncul di tepi sungai. Tangannya menebar cahaya putih lembut. Hati-hati, bayangan itu tidak main-main. Jangan biarkan amarahmu menguasai langkahmu. Serunya sambil melompat ke permukaan air, tetapi air tetap menjauhinya saat ia mendekat ke Zhan Yuqing. Ling Feixian menarik napas panjang menatap pemandangan itu. Aku kagum. Kau benar-benar berbeda, tapi jangan kira ini akan berhenti di sini. Angin pusaran di sekitarnya berubah menjadi badai mini, memaksa kabut menutup seluruh lembah. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, suaranya bergema. Hari ini kau menghadapi bukan hanya manusia atau roh, tapi ujian keseimbangan dunia. Air yang takut padamu hanyalah langkah awal. Bayangan, angin, dan cahaya semuanya akan menantangmu. Zhan Yuqing menatap bayangan yang terus menyerang. Aku tidak akan lari. Aku berjalan di atas air dan aku akan tetap berjalan, bahkan jika dunia menolak keberadaanku. Ye Hanyue menatapnya lebih tajam, senyumnya berubah menjadi setengah sinis. Kau membuatku penasaran, mungkin kau bisa menjadi lawan yang menarik. Bayangan itu perlahan mundur, tapi aura ancamannya tetap terasa. Bai Lingyan menepuk bahu Zhan Yuqing ringan. Kau benar-benar unik, air takut padamu, bayangan takut padamu, tapi ingat, kita tidak bisa hanya mengandalkan keberanian. Kita harus mengerti mereka juga. Ling Feixian menarik napas dalam, menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Ini baru permulaan, Zhan Yuqing. Dunia ini lebih gelap daripada yang kau pikir. Aku akan menunggu saat kau menghadapi dunia yang sebenarnya. Danau kembali tenang perlahan. Kabut mereda, meninggalkan jejak cahaya biru yang menari di permukaan air. Zhan Yuqing menatap jauh ke arah pegunungan, sadar bahwa perjalanan memahami kekuatan dan dunia yang menolaknya baru dimulai. Pagi menyingsing di atas lembah pegunungan berkabut. Zhan Yuqing berdiri di tepi danau, kakinya sekali lagi menapak di permukaan air tanpa menimbulkan riak. Tapi kali ini, aura yang muncul dari tubuhnya lebih pekat dan air tampak menegang, seakan menunggu perintah tak terlihat. Mu Zhenling muncul dari balik pepohonan, jubah biru tua berkibar di terpa angin. Hari ini aku akan melihat apakah kau benar-benar memahami apa yang kau miliki, katanya. Dengan satu lambaian tangan, permukaan danau bergolak, membentuk pusaran air yang memutar seperti miniatur tornado. Zhan Yuqing menghela napas pelan, matanya menatap pusaran itu dengan tenang. Aku berjalan di atas air bukan untuk menaklukkan, aku berjalan untuk memahami, katanya.
Tangan kanannya menekuk sedikit dan pusaran air itu berhenti sejenak, menunduk seakan menunggu. Ling Feixian muncul di tebing jauh. Rambut peraknya diterpa angin. "Tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu bersenang-senang sendirian," katanya sambil memutar pusaran angin di sekitarnya, membentuk dinding badai yang membelah kabut. Tiba-tiba, dari pusaran air muncul makhluk seperti naga kecil bercahaya, tetapi tubuhnya terbuat dari air murni yang bergerak liar. "Ini adalah ujian pertamamu." Suara Mu Zhenling terdengar bergema di lembah. "Jika kau gagal memahami aliran air, kau akan terseret dan dunia ini akan menolak keberadaanmu." Zhan Yuqing melangkah maju, kakinya tetap menapak di atas air. "Aku tidak akan melawan mereka, aku hanya berjalan bersama mereka." Gelombang air yang menolak sentuhannya kini seolah menunduk di bawah langkahnya, membentuk jalur transparan yang bercahaya biru. Ling Feixian menatapnya dengan tatapan tajam, lalu memutar tangannya, mengirimkan pusaran angin ke arah naga air. "Mari kita lihat apakah filosofi jalanmu cukup untuk menahan kekuatan dunia," serunya. Naga air itu meloncat ke udara, tubuhnya berputar dan menembus pusaran angin Ling Feixian. Zhan Yuqing mengangkat tangan, dan cahaya ungu pucat memancar dari kakinya, membentuk perisai tipis yang menahan seluruh tekanan pusaran itu. Bai Lingyan muncul di tepi danau, tangannya menyebar cahaya lembut. "Ingat Zhan Yuqing, jangan hanya berjalan, rasakan mereka," katanya sambil melompat ke permukaan air yang tetap menjauhinya. Zhan Yuqing menunduk, mata ungunya menatap pusaran air dan naga kecil itu seakan membaca pikiran mereka. Perlahan, tubuhnya menyesuaikan langkah dan pusaran air berhenti menyerang, malah mengalir mengikuti irama langkahnya. Mu Zhenling tersenyum samar dari tebing. "Sekarang kau mulai mengerti. Kekuatanmu bukan untuk menguasai, tapi untuk menyesuaikan. Air takut, bayangan takut, angin menentangmu. Tapi jika kau bisa selaras, dunia akan mengakuimu." Ye Hanyue muncul lagi dari kabut, senyum dinginnya tersenyum. "Kau semakin menarik, Zhan Yuqing. Tapi jangan terlalu cepat puas. Dunia ini penuh dengan hal yang bahkan kegelapan pun takut mengungkapkan." Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue tanpa ekspresi takut. "Aku tidak akan takut. Aku berjalan di atas air dan aku akan tetap berjalan meski dunia menolak keberadaanku." Ling Feixian menarik napas panjang, menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. "Langkahmu hari ini membuatku kagum, tapi ujian sebenarnya belum dimulai." Bai Lingyan menepuk bahu Zhan Yuqing ringan. "Kau mulai memahami mereka, tapi ingat, memahami tidak sama dengan menguasai. Jangan kehilangan diri sendiri di tengah kekuatan ini." Danau menjadi hening kembali. Pusaran air menghilang, naga kecil menghilang ke dalam kedalaman, meninggalkan kilau biru samar. Zhan Yuqing menatap permukaan air, tersenyum tipis. "Setiap langkah adalah pelajaran, dan aku akan terus belajar." Mu Zhenling menunduk dari tebing, jubahnya berkibar. "Hari ini kau selamat, tapi perjalananmu baru dimulai. Dunia ini penuh ujian yang menolak keberadaanmu, dan beberapa bahkan tidak bisa kau sentuh dengan kekuatanmu sendiri." Langit sore memerah, cahaya senja memantul di permukaan air yang tak tersentuh, menegaskan bahwa Zhan Yuqing semakin selaras dengan kekuatannya, namun dunia di sekitarnya belum sepenuhnya ramah. Matahari pagi menyinari desa di kaki pegunungan. Air sungai yang biasanya jernih kini tampak beriak samar, seolah menahan sesuatu. Zhan Yuqing berdiri di tepi sungai, kaki menapak di permukaan air, matanya menatap jauh ke desa. Keheningan yang aneh menyelimuti sekelilingnya, membuat burung-burung berhenti berkicau. Seorang pedagang yang melintas di dekat sungai terhuyung mundur, matanya membesar. Dia berjalan di atas air lagi, gumamnya. Namun kini bukan hanya air yang takut padanya. Beberapa orang mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat, seolah ada aura yang menekan dari Zhan Yuqing. Tiba-tiba dari hutan di tepi desa muncul roh-roh kecil, berwujud seperti siluet kabut dengan mata bercahaya merah. Mereka bergerak liar, membuat warga berteriak ketakutan. Zhan Yuqing melangkah perlahan, kakinya tetap menapak di atas air, aura ungu pucatnya memancar lembut. "Tenang, aku tidak akan menyakitimu," katanya sambil menunduk ke arah roh-roh itu. Bai Lingyan muncul di sampingnya. Tangannya menebar cahaya lembut.
Zhan Yuqing, jangan hanya tenang, rasakan mereka, pahami kenapa mereka gelisah. Roh-roh itu perlahan berhenti bergerak liar, tetapi tetap menjaga jarak, seolah menantang. Zhan Yuqing menatap mereka dengan seksama, lalu perlahan melangkah maju. Dan tanpa menyentuh mereka, roh-roh itu mengikuti langkahnya seakan tunduk pada iramanya. Dari jauh, Ling Feixian muncul, wajahnya serius. Bagus, kau mulai memahami, tapi dunia manusia tidak sebersih air yang kau pijak. Mereka akan menolak keberadaanmu dengan cara yang berbeda. Di tengah desa, Ye Hanyue berdiri di atap rumah, matanya menatap Zhan Yuqing. Lihat, anak muda, kekuatanmu membuatmu istimewa, tapi juga membuatmu berbeda. Dan berbeda berarti kau akan selalu sendiri. Zhan Yuqing menoleh sejenak, matanya tidak takut. Sendiri atau tidak, aku akan tetap berjalan, bahkan jika dunia menolak langkahku. Mu Zhenling muncul di atas bukit, tatapannya menembus desa. Ujian berikutnya adalah manusia. Mereka takut, mereka ingin mengontrol, dan beberapa bahkan akan mencoba menghancurkan apa yang mereka tidak mengerti. Jika kau ingin berjalan bebas, kau harus belajar menghadapi penolakan dunia nyata, bukan hanya elemen. Tiba-tiba, seorang penduduk desa berlari sambil membawa tombak, mencoba menyerang roh-roh yang berada di dekat Zhan Yuqing. Tapi setiap kali tombak itu mendekat, air di bawah kaki Zhan Yuqing memisah, membentuk perisai yang menahan tombak itu tanpa menyentuhnya. Bai Lingyan menatap pedagang itu dengan tatapan tajam. Jangan membuatnya marah, kau bahkan tidak tahu apa yang kau hadapi. Ling Feixian mengangkat alis, pusaran angin kecil terbentuk di tangannya membelah kabut di desa. Kau melihat, Zhan Yuqing, dunia ini bukan hanya elemen, tapi manusia dan ketakutan mereka bisa lebih berbahaya daripada roh sekalipun. Zhan Yuqing menatap pedagang dan roh-roh itu, lalu menekuk sedikit lututnya, kakinya menapak di atas air dengan tenang. Jika mereka takut, biarkan mereka takut. Tapi aku tidak akan menaklukkan mereka. Aku hanya berjalan. Ye Hanyue tersenyum dingin. Hahaha, menarik. Kau berjalan di atas air, tapi apakah kau bisa berjalan di atas dunia yang menolak keberadaanmu? Mu Zhenling menunduk dari bukit, jubahnya berkibar. Hari ini kau selamat, tapi ujian manusia baru saja dimulai. Kekuatanmu memengaruhi dunia, tapi dunia tidak selalu bersahabat. Pelajarilah itu, atau langkahmu akan sia-sia. Zhan Yuqing menatap desa, matanya tenang. Aku akan belajar, aku akan berjalan di atas air, dan aku akan berjalan di atas dunia ini, tanpa menimbulkan gelombang, tanpa memaksakan kehendak. Danau kembali tenang, roh-roh kecil mundur ke hutan, pedagang menunduk ketakutan, dan cahaya senja memantul di permukaan air yang tetap tak tersentuh. Zhan Yuqing berdiri di sana, langkahnya menandai permulaan konfrontasi antara kekuatannya dengan dunia manusia yang takut padanya. Kabut pagi menyelimuti lembah, meninggalkan udara yang dingin dan pekat. Zhan Yuqing berdiri di permukaan sungai, kakinya menapak di atas air tanpa menimbulkan riak. Matanya menatap bayangan yang bergerak di antara kabut, Ye Hanyue, yang muncul seakan menunggu kesempatan yang tepat. Ye Hanyue tersenyum tipis, matanya bersinar tajam. Akhirnya kita bertemu, Zhan Yuqing. Kau berjalan di atas air, tapi apakah kau bisa berjalan melewati bayangan yang ingin menelanmu? Langkah Ye Hanyue ringan, bayangannya memanjang dan menyebar di atas permukaan air, bergerak seperti ratusan tangan gelap yang siap menjerat. Zhan Yuqing tetap tenang, kakinya menapak dengan lembut, air menjauhinya seakan takut diganggu. Bai Lingyan muncul dari tepi sungai, tangannya menyebar cahaya lembut. Hati-hati, bayangan ini bukan sekadar mainan, jangan biarkan amarah menguasaimu. Zhan Yuqing menatap bayangan itu dengan mata ungu pucatnya. Aku tidak akan menyerang, aku hanya berjalan. Bahkan jika bayangan menantangku, Ye Hanyue tertawa dingin. Kau tenang, tapi apakah tenangmu cukup untuk menghadapi kegelapan yang bahkan manusia takut menghadapinya? Bayangan itu bergerak lebih cepat, menyerang dari segala arah. Ling Feixian muncul di tebing, angin berputar di sekitarnya. Zhan Yuqing, kau harus lebih dari sekadar tenang, kau harus mengerti. Bayangan ini menilai keberadaanmu.
Zhan Yuqing menunduk sejenak, matanya menatap permukaan air dan bayangan yang menelan cahaya. Perlahan, ia menggerakkan tangan dan cahaya ungu pucat memancar dari kakinya, membentuk perisai tipis yang menahan bayangan. Tapi kali ini, perisai itu tidak menyerang. Ia menyesuaikan diri dengan setiap gerakan bayangan, mengalir bersamaan dengan serangan. Bayangan itu menabrak perisai cahaya, berputar di udara, dan menghilang sejenak, meninggalkan riak samar di permukaan air. Zhan Yuqing melangkah maju, langkahnya stabil, dan bayangan itu kembali muncul. Kali ini lebih banyak, menantang setiap gerakannya. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubahnya berkibar. Ingat, kekuatanmu bukan untuk menghancurkan, tapi untuk memahami. Jika kau berjalan dengan kemurnian hati, bahkan bayangan akan tunduk. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan setiap bayangan yang mencoba menyerangnya. Ia menyesuaikan langkahnya. Setiap gerakan selaras dengan aliran bayangan, mengubah serangan menjadi ritme yang menuntunnya. Bayangan-bayangan itu berhenti menyerang, bergerak mengikuti irama langkahnya, seakan menari dengan keberadaannya. Ye Hanyue menatap dari jauh, alisnya terangkat. Hahaha, menarik. Kau tidak melawan, tapi kau mengendalikan kegelapan tanpa menyentuhnya. Kau memang berbeda, Zhan Yuqing. Bai Lingyan tersenyum, menepuk bahu Zhan Yuqing. Kau mulai mengerti, tapi jangan terlalu cepat puas. Bayangan ini hanyalah awal dari ujian yang lebih besar. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Langkahmu hari ini membuatku kagum, tapi aku akan menunggumu saat kau menghadapi dunia yang bahkan bayangan pun takut menyentuhmu. Danau kembali tenang, kabut mereda, dan cahaya senja memantul di permukaan air yang tak tersentuh. Zhan Yuqing berdiri di sana, kakinya tetap menapak di atas air, sadar bahwa setiap ujian bukan tentang menyerang, tapi memahami keberadaan yang menolak dirinya. Mu Zhenling menunduk dari tebing, senyumnya samar. Hari ini kau selamat, tapi perjalananmu untuk menguasai langkah di dunia yang menolak keberadaanmu baru dimulai. Setiap gelombang, setiap bayangan, setiap manusia akan menjadi pelajaran. Zhan Yuqing menatap ke langit sore, matanya tenang. Aku akan terus berjalan, meski dunia takut menyentuhku. Kabut pagi menyelimuti lembah danau yang tenang, namun udara terasa berat. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, kakinya menapak di permukaan air tanpa menimbulkan riak, aura ungu pucat memancar lembut di sekelilingnya. Air yang takut menyentuhnya kini tampak bergetar, seakan menunggu langkah berikutnya. Dari hutan di seberang danau, roh-roh besar muncul. Tubuh mereka memancarkan cahaya hijau dan biru. Mereka bergerak pelan, tapi pasti, memutar di udara dan menekan permukaan air dengan kekuatan yang membuat gelombang samar terbentuk. Zhan Yuqing menatap mereka dengan tenang. Aku tidak akan menentang kalian, aku hanya berjalan. Bai Lingyan melompat ke permukaan air yang tetap menjauhinya, tangannya menebar cahaya lembut. Zhan Yuqing, roh-roh besar ini berbeda. Mereka tidak hanya menilai keberadaanmu, mereka menilai niatmu. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar di terpa angin. Hari ini kau akan menghadapi ujian elemen. Air yang takut padamu hanyalah awal. Sekarang kau akan mengerti bahwa setiap roh, setiap elemen akan menantang langkahmu. Zhan Yuqing menunduk sejenak, merasakan arus energi dari roh-roh besar itu. Perlahan, ia mengangkat tangan, dan permukaan air di sekitarnya membentuk jalur transparan yang bercahaya biru, seakan menunduk mengikuti langkahnya. Tiba-tiba, angin kencang dari pegunungan menyerang, menggerakkan kabut menjadi pusaran besar yang menutupi danau. Ling Feixian muncul di atas pusaran angin, matanya bersinar tajam. Roh dan elemen tidak akan membiarkanmu berjalan bebas. Kita lihat apakah kau bisa menyesuaikan diri. Zhan Yuqing melangkah maju, langkahnya tetap stabil di permukaan air. Bayangan roh dan pusaran angin bergerak mengikuti iramanya, tapi kali ini bukan menyerang. Mereka menguji keseimbangan dan kesadaran dirinya. Ye Hanyue muncul dari kabut, senyum dinginnya menebarkan aura mengancam. Aku melihat kau berjalan di atas air, menundukkan roh-roh, menyesuaikan elemen, tapi apakah kau siap menghadapi dunia yang lebih luas, yang bahkan alam pun menolak? Bai Lingyan menepuk bahu Zhan Yuqing. Jangan biarkan kata-katanya mengganggu, rasakan aliran mereka, pahami irama mereka, bukan untuk menguasai, tapi untuk selaras.
Zhan Yuqing menutup mata sejenak. Dengan langkah pelan, ia menyesuaikan diri dengan pusaran angin, arus air, dan aura roh-roh besar yang menekannya. Gelombang, angin, dan cahaya berpadu dengan irama langkahnya. Setiap elemen berhenti menyerang, bergerak mengikuti ritme kakinya. Mu Zhenling tersenyum samar dari tebing. Sekarang kau mulai mengerti, kekuatanmu bukan tentang menghancurkan, tapi menyesuaikan diri dengan dunia yang menolak keberadaanmu. Air, bayangan, roh, semuanya akan mengikuti langkahmu jika kau berjalan dengan kemurnian hati. Ye Hanyue menatap dari jauh, alisnya terangkat. Langkahmu hari ini menarik, tapi dunia ini penuh rahasia. Rahasia yang bahkan kekuatanmu belum bisa sentuh. Ling Feixian menarik napas panjang, menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Hari ini kau berhasil menyesuaikan diri, tapi ujian berikutnya lebih kejam. Dunia tidak selalu selaras dengan niat baik. Danau kembali tenang, roh-roh besar mundur ke hutan, pusaran angin reda, meninggalkan permukaan air yang tetap tak tersentuh. Zhan Yuqing berdiri di sana, matanya menatap jauh ke pegunungan, sadar bahwa perjalanan memahami kekuatan dan dunia yang menolaknya kini meluas ke alam roh dan elemen. Bai Lingyan tersenyum ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Zhan Yuqing menatap langit sore, langkahnya tetap mantap. Aku akan terus berjalan, meski dunia menolak menyentuhku, meski alam menentang. Aku akan belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Malam turun di lembah danau, cahaya bulan memantul di permukaan air yang tetap tak tersentuh oleh kaki Zhan Yuqing. Kabut tebal menyelimuti desa dan hutan di sekitarnya, membuat udara terasa penuh misteri dan ketegangan. Dari hutan terdengar bisikan, suara roh-roh kecil bercampur dengan teriakan manusia yang ketakutan. Zhan Yuqing berdiri di tepi danau, matanya menatap jauh ke arah cahaya lampu desa yang samar. Hari ini, ujian akan berbeda. Bukan hanya roh, bukan hanya elemen, tapi seluruh dunia yang menolak langkahku, gumamnya pelan. Bai Lingyan muncul di sampingnya, wajah ceria tapi mata tajam. Ini bukan sekadar ujian kekuatan fisik Zhan Yuqing. Rasakan ketakutan, rasa penasaran, dan iri hati manusia, serta kemurnian roh yang menolak disentuh. Kau harus selaras dengan semuanya, bukan menaklukkan mereka. Dari kabut, Ye Hanyue muncul lagi, senyum dinginnya tersenyum menakutkan. Ah, kau terlihat menarik di bawah cahaya bulan, tapi kali ini aku tidak sendiri. Aku membawa teman dari bayangan, roh, dan manusia yang takut pada kekuatanmu. Mari kita lihat apakah langkahmu cukup murni untuk selaras dengan mereka. Sejurus kemudian, bayangan menyeruak ke permukaan air, bersamaan dengan roh-roh kecil yang menjerit, dan beberapa manusia bersenjata memaksa maju, mencoba menyerang Zhan Yuqing. Zhan Yuqing menatap mereka sejenak, lalu perlahan mengangkat tangannya. Aura ungu pucatnya memancar lembut, membuat air mundur lebih jauh, bayangan menunduk, dan roh-roh berhenti bergerak liar. Aku tidak akan menyerang kalian, aku hanya berjalan, dan aku ingin kalian selaras denganku, bukan karena aku menaklukkan. Ling Feixian muncul dari tebing, angin kencang berputar di sekitarnya, memisahkan manusia dan roh. Jangan terlalu tenang, dunia ini tidak akan membiarkanmu berjalan bebas. Kau harus membuktikan langkahmu bisa selaras dengan semua yang menentangmu sekaligus. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan setiap niat, setiap ketakutan, dan setiap kebingungan dari manusia, roh, dan bayangan di sekelilingnya. Ia melangkah perlahan, setiap kakinya tetap menapak di atas air, dan keajaiban terjadi. Bayangan menunduk, roh-roh mengikuti langkahnya, dan manusia yang bersenjata berhenti seakan terpesona oleh aura tenang yang memancar dari dirinya. Bai Lingyan tersenyum, tangannya menebar cahaya lembut. Lihat, kau mulai selaras dengan semuanya, tapi jangan lupa, selaras bukan berarti lemah. Kau harus tetap tegas dalam langkahmu. Ye Hanyue menatap dari jauh, alisnya terangkat, matanya menyala dengan campuran penasaran dan amarah. Menarik, kau bisa membuat dunia berhenti untuk menatapmu. Tapi bagaimana jika mereka mulai menolak lagi? Kau tidak bisa berjalan selamanya tanpa menghadapi perlawanan. Mu Zhenling muncul di tebing tinggi, jubah birunya berkibar. Hari ini, kau menghadapi ujian yang paling kompleks. Elemen, roh, manusia,
Semuanya akan menilai keberadaanmu. Jika kau bisa selaras di sini, langkahmu akan lebih dari sekadar berjalan di atas air, kau akan mengerti dunia ini. Zhan Yuqing menatap permukaan air, langkahnya mantap. Aku tidak akan menyerang, aku tidak akan memaksa, aku hanya berjalan, dan jika dunia menolak, aku akan tetap belajar selaras dengan mereka. Bayangan, roh, dan manusia yang menentangnya perlahan menyesuaikan diri, membentuk irama yang mengalir mengikuti langkahnya. Permukaan danau yang tadinya beriak kini tenang kembali. Cahaya bulan memantul indah, menyoroti aura ungu pucat yang memancar dari Zhan Yuqing. Ling Feixian menatapnya dengan tatapan penuh tantangan. Hari ini kau selamat, tapi perjalananmu tidak akan mudah. Dunia ini penuh dengan hal yang menolak keberadaanmu, dan beberapa bahkan tidak bisa kau sentuh dengan kekuatanmu sendiri. Bai Lingyan menepuk bahunya ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin luas dunia yang kau sentuh, semakin berat ujian yang akan datang. Zhan Yuqing menatap langit malam, tenang. Aku akan terus berjalan, meski bayangan, roh, dan manusia menolak langkahku. Aku akan belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Kabut malam menutupi lembah, hanya bulan dan bintang yang menembus tipis, memantul di permukaan danau yang tetap tak tersentuh kaki Zhan Yuqing. Angin malam membawa aroma tanah basah dan misteri. Suasana berat terasa, seakan alam pun menahan napas menantinya. Dari kedalaman danau muncul bayangan besar, roh air purba yang bercahaya biru kehijauan. Tubuhnya membentang ratusan meter, matanya berkilau seperti mutiara gelap. Zhan Yuqing, kau telah berjalan di atas air, tapi apakah kau siap berjalan di atas kegelapan yang menolak dirimu? Suara roh itu bergema di seluruh lembah, membuat air bergolak hebat. Bai Lingyan muncul di permukaan air, cahaya lembut menebar di sekelilingnya. Zhan Yuqing, ini bukan ujian fisik, roh ini menilai hatimu, bukan langkahmu. Jangan hanya berjalan, rasakan, pahami, dan selaras. Zhan Yuqing menatap roh raksasa itu, matanya ungu pucat. Aku tidak akan menyerangmu, aku hanya berjalan, dan aku ingin selaras, bukan menaklukkan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan kecil muncul dari tubuh roh raksasa, seperti tangan gelap yang mencoba menariknya ke dalam air. Zhan Yuqing tetap tenang, kakinya menapak di permukaan air tanpa riak. Setiap gerakan tangannya mengalir bersama arus roh itu, mengubah serangan menjadi ritme yang selaras dengan langkahnya. Ling Feixian muncul dari tebing tinggi, rambut peraknya berkibar, pusaran angin membelah kabut. Roh besar ini bukan hanya menilai langkahmu, tapi juga hatimu. Jika kau kehilangan ketenangan, kau akan tenggelam dalam kegelapan itu. Ye Hanyue muncul di puncak bukit, senyum dingin menebar aura mengancam. Hahaha, aku ingin melihat, Zhan Yuqing, apakah langkahmu tetap tenang ketika kegelapan mencoba menelanmu secara langsung? Zhan Yuqing menutup mata, merasakan setiap niat, setiap ketakutan, setiap dendam yang terkandung dalam roh raksasa itu. Ia melangkah perlahan, irama langkahnya selaras dengan gelombang, bayangan, dan arus roh, membuat serangan yang tadinya ganas kini bergerak mengikuti ritme kakinya. Bai Lingyan tersenyum. Lihat, kau tidak hanya berjalan, kau menyesuaikan diri dengan kegelapan, bukan untuk menguasai, tapi untuk selaras. Roh raksasa berhenti sejenak, matanya menatap Zhan Yuqing, seakan membaca kedalaman hatinya. Angin malam yang sebelumnya mengguncang lembah kini menjadi tenang, kabut menyebar perlahan, dan permukaan air kembali datar seperti kaca. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar, matanya bersinar. Sekarang kau mulai mengerti. Kekuatanmu bukan tentang menghancurkan, tapi menyesuaikan diri dengan dunia yang menolak keberadaanmu. Setiap roh besar, setiap elemen, dan setiap manusia adalah pelajaran. Jika kau bisa selaras dengan mereka, kau akan menjadi lebih dari sekadar berjalan di atas air. Ye Hanyue menunduk, alisnya terangkat, matanya menyala dengan campuran penasaran dan respek. Langkahmu menarik, tapi perjalananmu baru separuh jalan. Dunia ini penuh rahasia yang bahkan kegelapan pun takut mengungkapkan. Ling Feixian menarik napas panjang, menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Hari ini kau selamat, tapi ujian berikutnya akan menguji batasmu. Tidak hanya fisik dan hati, tapi pikiranmu sendiri.
danau menjadi tenang kembali. Roh raksasa mundur ke kedalaman, bayangan hilang, cahaya bulan memantul di permukaan air yang tetap tak tersentuh. Zhan Yuqing berdiri di sana, tenang, sadar bahwa perjalanan memahami kekuatan, kegelapan, dan dunia yang menolaknya kini memasuki tahap yang lebih berat. Bai Lingyan tersenyum ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin dalam kau selaras, semakin besar godaan untuk tersesat di kegelapan. Zhan Yuqing menatap langit malam, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan. Meski kegelapan mencoba menelan, meski dunia menolak, aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Langit siang di atas lembah gelap, awan hitam menggantung rendah, petir sesekali menyambar permukaan danau. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, kakinya tetap menapak di atas air tanpa menimbulkan gelombang. Aura ungu pucat memancar lembut di sekelilingnya, bertahan di tengah amukan alam. Mu Zhenling muncul dari tebing tinggi, jubah birunya berkibar diterpa angin kencang. Hari ini kau akan menghadapi ujian elemen paling keras. Air takut padamu, tapi petir dan badai menolak semua yang melangkah di atas mereka. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, cahaya lembut menebar di permukaan air. Zhan Yuqing, jangan hanya melangkah, rasakan energi alam. Setiap petir, setiap angin, setiap gelombang adalah pelajaran. Tiba-tiba, dari langit, kilat menyambar ke permukaan danau, membentuk lingkaran energi listrik yang memekakkan telinga. Angin bertiup kencang, membentuk pusaran yang memutar di sekeliling Zhan Yuqing, seakan menahan langkahnya. Ling Feixian muncul di tebing jauh, pusaran angin mengikuti gerak tangannya. Petir dan badai tidak akan membiarkanmu berjalan bebas. Mereka menilai ketenangan, kekuatan, dan kemurnian hatimu. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan arus energi petir yang berputar liar di sekitarnya, angin yang menekannya dari segala arah, dan gelombang yang mencoba menenggelamkan kakinya. Perlahan, ia melangkah, kakinya tetap di atas air, dan aura ungu pucat memancar lebih kuat, menyesuaikan diri dengan setiap elemen yang menyerang. Petir berputar di sekelilingnya, menyambar ke air namun tidak menyentuhnya. Angin berputar liar, mencoba merobohkannya. Tapi setiap langkah Zhan Yuqing selaras dengan irama alam. Gelombang air yang menekan perlahan menyesuaikan diri dengan ritme langkahnya. Ye Hanyue muncul dari balik kabut gelap, matanya bersinar dengan campuran amarah dan kagum. Hahaha. Kau berjalan di atas air, selaras dengan kegelapan, tapi bisakah kau berjalan di atas kemarahan alam itu sendiri? Zhan Yuqing membuka mata, menatap badai dan petir dengan tenang. Aku tidak akan melawan, aku berjalan untuk selaras, bukan untuk menaklukkan. Bai Lingyan menepuk bahu Zhan Yuqing, tangannya menebar cahaya lembut. Lihat, kau tidak menghentikan alam, kau selaras dengannya. Inilah kekuatan sejati, tidak memaksa, tapi menyesuaikan diri. Mu Zhenling menunduk dari tebing, senyumnya samar. Hari ini kau selamat, tapi ujian alam ini hanyalah permulaan. Dunia dan elemen akan semakin menantang langkahmu, dan beberapa bahkan akan menguji kesadaranmu sendiri. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Langkahmu hari ini mengagumkan, tapi aku ingin melihat apakah kau bisa tetap tenang ketika dunia mencoba menghancurkan ritmemu sendiri. Danau kembali tenang, petir berhenti menyambar, angin mereda, dan gelombang kembali datar. Zhan Yuqing berdiri di sana, kaki tetap menapak di atas air, sadar bahwa selaras dengan alam bukan sekadar kekuatan, tapi kesadaran untuk mengalir bersama dunia yang menolak. Bai Lingyan tersenyum ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh dari yang kubayangkan. Tapi semakin keras elemen menentangmu, semakin besar ujian yang akan datang. Zhan Yuqing menatap langit sore, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan, meski petir, badai, dan dunia menolak keberadaanku. Aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Matahari pagi menembus kabut tipis di lembah danau, namun udara terasa tegang. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, kakinya tetap menapak di permukaan air tanpa menimbulkan riak. Aura ungu pucat memancar di sekelilingnya, menenangkan namun memancarkan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dari tepi hutan, muncul manusia bersenjata dan roh-roh kecil, menatap Zhan Yuqing dengan ketakutan dan penasaran.
Langkahnya yang selaras dengan permukaan air membuat beberapa orang berhenti di tempat, terpesona namun bingung. Ye Hanyue muncul di puncak bukit, senyum dinginnya menebarkan aura menantang. Zhan Yuqing, kau berjalan di atas air, selaras dengan roh dan elemen, tapi bagaimana jika dunia manusia menolak keberadaanmu sepenuhnya? Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, tangannya menebar cahaya lembut. Zhan Yuqing, jangan hanya berjalan, rasakan ketakutan, iri, dan keingintahuan manusia. Kau harus selaras dengan semuanya, bukan menaklukkan. Tiba-tiba, manusia bersenjata menyerang dengan tombak dan panah, sementara roh-roh kecil menyerbu dari arah berbeda. Zhan Yuqing tetap tenang, kakinya menapak di atas air, dan aura ungu pucatnya memancar, membentuk perisai tipis yang menahan semua serangan tanpa menyentuh siapapun. Ling Feixian muncul di tebing tinggi, pusaran angin mengikuti gerak tangannya. Ujian ini berbeda. Kau menghadapi manusia yang takut pada kekuatanmu sekaligus roh dan elemen. Jika ketenanganmu goyah, kau akan kehilangan kendali. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan setiap niat manusia yang takut, roh yang penasaran, dan elemen yang menentang. Perlahan, ia melangkah dan serangan-serangan itu mulai mengikuti ritme langkahnya. Bukannya menabraknya. Ye Hanyue menatap dari jauh, matanya menyala dengan campuran amarah dan kagum. Hahaha, nolah haha. Kau memang berbeda, Zhan Yuqing. Kau berjalan di atas air, tapi bisakah kau tetap tenang ketika seluruh dunia menentangmu sekaligus? Bai Lingyan tersenyum ringan. Lihat, kau tidak hanya selaras dengan roh dan elemen, tapi juga dengan manusia. Inilah kekuatan sejati, memahami tanpa memaksa. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubahnya berkibar diterpa angin. Hari ini kau menghadapi ujian gabungan, manusia, roh, dan elemen. Jika kau bisa selaras di sini, langkahmu akan melampaui sekadar berjalan di atas air, kau akan mengerti dunia yang menolak keberadaanmu. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing dengan tatapan penuh tantangan. Langkahmu hari ini menakjubkan, tapi ujian berikutnya akan lebih berat. Dunia tidak selalu bersahabat dengan mereka yang berbeda. Danau kembali tenang, manusia mundur, roh-roh kecil kembali ke hutan, dan permukaan air tetap datar seperti kaca. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, kaki tetap menapak di atas air, sadar bahwa selaras dengan dunia yang menolak bukan sekadar kekuatan, tapi seni memahami semua pihak sekaligus. Bai Lingyan tersenyum, menepuk bahunya ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi semakin luas dunia yang kau sentuh, semakin kompleks ujian yang akan datang. Zhan Yuqing menatap langit pagi, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan. Meski manusia, roh, dan elemen menolak keberadaanku, aku akan terus belajar selaras. Dan aku akan terus berjalan. Senja menutupi lembah, cahaya merah, keemasan memantul di permukaan danau yang tetap tak tersentuh kaki Zhan Yuqing. Kabut tipis bergerak liar, seakan membawa bisikan dari roh-roh dan bayangan yang mengintai. Ye Hanyue muncul tiba-tiba dari kabut tebal, matanya menyala dingin. Zhan Yuqing, aku bosan menonton dari jauh. Saatnya kau merasakan ujian yang aku buat sendiri. Tidak hanya roh, tidak hanya elemen, tapi aku sendiri akan menantangmu. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, menebar cahaya lembut. Hati-hati, Ye Hanyue bukan sekadar lawan fisik. Dia akan menguji pikiranmu, ketenanganmu, dan hatimu sekaligus. Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue dengan mata ungu pucatnya. Aku siap, berjalan bukan sekadar menapak di atas air, tapi menghadapi dunia yang menolak keberadaanku. Tiba-tiba, kabut di sekitar Ye Hanyue bergerak liar, membentuk bayangan menyerupai naga hitam dan manusia tanpa wajah. Mereka menyerang dari segala arah, memaksa Zhan Yuqing melangkah dengan cepat di atas air. Ling Feixian muncul dari tebing tinggi, pusaran angin mengikuti gerak tangannya. Ujian ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, Ye Hanyue akan menyerang sekaligus memancing ketakutan dan keraguanmu. Zhan Yuqing tetap tenang. Setiap langkahnya selaras dengan permukaan air, bayangan, dan serangan roh. Aura ungu pucat memancar lebih kuat, menyesuaikan diri dengan serangan Ye Hanyue, bukan menahan atau menyerang. Ye Hanyue tertawa dingin. Bayangan hitam menari liar di sekeliling Zhan Yuqing. Hahaha, kau memang berbeda.
Tapi bisakah kau tetap tenang ketika musuh dan bayangan dari pikiranmu sendiri menekanmu? Bai Lingyan menepuk bahunya. Rasakan ketakutanmu, jangan melawan, jangan menyerah. Selaras bukan berarti lemah, tapi sadar dengan semuanya. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan tekanan fisik, aura negatif, dan ketakutan yang ditimbulkan Ye Hanyue. Ia melangkah perlahan, irama langkahnya mengikuti energi di sekeliling, bayangan menyesuaikan diri, roh berhenti menyerang, dan air tetap tenang. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar. Hari ini kau menghadapi ujian kompleks, fisik, psikologis, dan roh sekaligus. Jika kau bisa selaras di sini, langkahmu akan melampaui sekadar berjalan di atas air. Ling Feixian menatap dengan tatapan penuh tantangan. Langkahmu menakjubkan, tapi ujian berikutnya akan memaksamu menyeimbangkan kekuatan, hati, dan pikiran secara bersamaan. Ye Hanyue menatap Zhan Yuqing dari jauh, senyum dingin di wajahnya. Langkahmu hari ini menarik, tapi dunia ini tidak selalu membiarkan orang yang berbeda berjalan bebas. Aku akan memastikan kau merasakan itu. Danau menjadi tenang kembali, bayangan dan naga hitam menghilang ke kabut, air tetap tak tersentuh. Zhan Yuqing berdiri di tengah, kaki tetap menapak di atas air, sadar bahwa selaras dengan dunia berarti menghadapi ketakutan, keraguan, dan tekanan dari banyak arah sekaligus. Bai Lingyan tersenyum ringan. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin kuat ujian, semakin berat godaan untuk tersesat. Zhan Yuqing menatap langit senja, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan, meski dunia menolak, meski bayangan mencoba menelan, aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Malam pekat menutupi lembah, hanya cahaya bulan pucat yang menembus kabut tipis. Danau tetap tenang, permukaan air tetap tak tersentuh kaki Zhan Yuqing, namun udara terasa panas oleh energi yang menekan dari segala arah. Ye Hanyue muncul di tebing tinggi, matanya menyala dengan amarah dan tekad. Zhan Yuqing, kau berjalan di atas air, selaras dengan roh dan elemen, tapi malam ini kau akan menghadapi ujian yang hanya aku bisa berikan. Tidak ada bantuan, tidak ada selaras, hanya aku dan kau. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, cahaya lembut menebar. Hati-hati, ini ujian puncak. Ye Hanyue akan menyerang fisik, emosi, dan pikiranmu bersamaan. Jangan hanya berjalan, rasakan, pahami, dan tetap tenang. Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue dengan mata ungu pucatnya. Aku siap, aku akan berjalan meski seluruh dunia menentang langkahku. Tiba-tiba, Ye Hanyue menggerakkan tangan dan kabut pekat membentuk ratusan bayangan hitam yang menyerupai dirinya sendiri. Mereka menyerang Zhan Yuqing dari segala arah, mencoba menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan keraguan. Ling Feixian muncul di tebing, pusaran angin mengikuti gerak tangannya, mencoba menahan serangan bayangan. Ini bukan sekadar ujian fisik, Ye Hanyue ingin menembus hatimu. Jika ketenanganmu goyah, kau akan terseret ke dalam ilusi yang diciptakannya. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan setiap serangan, bayangan, dan tekanan emosi. Ia melangkah perlahan, tetap di atas air, auranya memancar lebih kuat, menyesuaikan diri dengan setiap bayangan yang menyerangnya, mengubah serangan menjadi irama langkahnya. Ye Hanyue menatap dari jauh, senyum dingin di wajahnya. Hahaha, kau memang berbeda. Tapi bisakah kau tetap tenang ketika semua yang kau lihat dan rasakan hanyalah bayangan, rasa takut, dan kesakitan yang aku ciptakan? Bai Lingyan menepuk bahu Zhan Yuqing. Rasakan semuanya, jangan menolak, jangan menyerah. Selaras bukan berarti lemah, tapi sadar dengan setiap tekanan yang datang. Zhan Yuqing membuka mata, langkahnya tetap mantap. Bayangan di sekelilingnya mulai mengikuti ritme langkahnya. Aura ungu pucat memancar terang, menenangkan bayangan, roh, dan bahkan energi negatif yang memancar dari Ye Hanyue. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar. Hari ini kau menghadapi ujian puncak, bayangan, pikiran, dan serangan fisik sekaligus. Jika kau bisa selaras di sini, langkahmu akan melampaui sekadar berjalan di atas air. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing dengan penuh tantangan. Langkahmu menakjubkan, tapi ujian berikutnya akan menguji batas kesabaran dan ketenanganmu lebih dalam.
Ye Hanyue menatap Zhan Yuqing, matanya berkilau tajam. Langkahmu hari ini menarik, tapi malam ini aku ingin kau merasakan batas ketenanganmu. Hanya satu kesalahan dan kau akan terseret ke ilusi yang tak ada ujungnya. Danau kembali tenang, bayangan menghilang ke kabut, permukaan air tetap datar. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, kaki tetap menapak di atas air, sadar bahwa selaras dengan dunia berarti menguasai diri sendiri, menghadapi ilusi, dan tetap tenang di tengah ujian ekstrem. Bai Lingyan tersenyum ringan. Setiap langkah adalah pelajaran. Kau berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin besar tekanan, semakin besar ujian berikutnya. Zhan Yuqing menatap langit malam, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan, meski bayangan, ketakutan, dan tekanan menghadang. Aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Fajar muncul di lembah danau. Cahaya merah keemasan memantul di permukaan air yang tetap tak tersentuh kaki Zhan Yuqing. Kabut tipis bergerak, membawa bisikan roh-roh dan bayangan yang menunggu hasil pertarungan semalam. Ye Hanyue muncul di tebing, matanya bersinar tajam, penuh amarah dan rasa ingin menguji batas Zhan Yuqing. Hari ini, kau akan merasakan ujian terakhir yang aku ciptakan. Jika kau selamat, mungkin aku akan mengakui langkahmu. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, menebar cahaya lembut. Hari ini ujianmu akan lebih sulit daripada sebelumnya. Kau akan menghadapi bayangan, roh, manusia, dan bahkan energi Ye Hanyue sekaligus. Jangan hanya berjalan, rasakan, dan selaras. Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue dengan mata ungu pucatnya, langkahnya tetap mantap. Aku siap. Tidak peduli seberapa besar ujian, aku akan terus berjalan. Ye Hanyue mengangkat tangan, kabut di sekitarnya berkumpul menjadi pusaran energi gelap, membentuk naga hitam raksasa dan ribuan bayangan yang meniru gerakan Zhan Yuqing. Mereka menyerbu dari segala arah, mencoba menimbulkan kebingungan, ketakutan, dan keraguan. Ling Feixian muncul di tebing tinggi, pusaran angin mengikuti gerak tangannya. Hari ini kau menghadapi ujian puncak, bahkan dunia ini ingin menolak langkahmu. Jika kau kehilangan ketenangan, kau akan terseret ke dalam kekacauan yang Ye Hanyue ciptakan. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan semua energi di sekitarnya. Bayangan yang menyerang, roh yang penasaran, energi manusia yang takut, dan aura Ye Hanyue yang menekan. Ia melangkah perlahan, auranya memancar lebih kuat, menyesuaikan diri dengan setiap serangan dan tekanan, bukan menolak. Tiba-tiba, dari dalam dirinya muncul cahaya baru, ungu dan biru bercampur, membentuk gelombang energi yang memancar ke sekeliling. Langkahnya kini bukan sekadar menapak di atas air. Setiap langkah mengubah aliran energi di danau, membuat bayangan, roh, dan energi Ye Hanyue bergerak mengikuti irama kakinya. Ye Hanyue menatap, alis terangkat, matanya bersinar terkejut. Apa? Bagaimana kau bisa memaksa energi dunia untuk selaras dengan langkahmu? Bai Lingyan tersenyum lebar. Inilah kemampuan yang kubilang sebelumnya. Selaras bukan hanya menyesuaikan diri, tapi juga memahami aliran energi dan mengubahnya dengan kemurnian hati. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar. Langkahmu hari ini menembus batas. Kau bukan hanya berjalan di atas air, kau mengubah aliran energi dunia menjadi irama langkahmu sendiri. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing dengan kagum dan tantangan. Kau telah mengubah permainan, tapi ujian terakhir ini masih bisa menyesatkan siapapun yang tidak siap. Ye Hanyue menatap Zhan Yuqing dengan mata menyala, senyumnya kini campur kagum dan marah. Langkahmu mengagetkanku. Kau berjalan di atas air, mengendalikan energi dunia, tapi aku belum selesai denganmu. Danau menjadi tenang, pusaran energi perlahan mereda, bayangan dan naga hitam menghilang. Permukaan air tetap datar. Zhan Yuqing berdiri di tengah, kaki tetap menapak di atas air, menyadari bahwa ia tidak hanya selaras dengan dunia, tapi mulai mampu mengubahnya. Bai Lingyan menepuk bahunya, tersenyum. Setiap langkah adalah pelajaran. Dan kau telah melewati batas yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawab yang datang. Zhan Yuqing menatap langit fajar, aura ungu biru memancar kuat. Aku akan terus berjalan, meski dunia menolak, meski ujian semakin berat, aku akan terus belajar selaras,
dan aku akan terus berjalan. Senja yang merah menyelimuti lembah, kabut tipis menari di permukaan danau yang tetap tak tersentuh kaki Zhan Yuqing. Aura ungu biru dari langkahnya masih memancar, namun kini terasa lebih berat oleh bayangan ujian yang menunggu. Ye Hanyue muncul di tebing tinggi, wajahnya tersenyum dingin. Zhan Yuqing, kau telah melewati ujian fisik dan energi, tapi kali ini aku akan menyerang hatimu. Tidak ada serangan langsung, tidak ada bayangan, hanya aku, kata-kata, dan dunia yang ingin kau selaras. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, menebar cahaya lembut. Hati-hati, ujian ini lebih berbahaya daripada sebelumnya. Sekali kau goyah secara emosional, seluruh ritme langkahmu bisa terganggu. Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue dengan mata ungu pucatnya, langkahnya tetap mantap. Aku siap. Aku berjalan bukan hanya untuk menguasai dunia, tapi untuk selaras dengan semua yang ada di dalamnya, termasuk hatiku sendiri. Ye Hanyue mengangkat tangannya dan kabut tipis di lembah berubah menjadi bayangan samar yang meniru orang-orang yang Zhan Yuqing kenal, termasuk teman-temannya yang sudah tiada. Mereka menatap Zhan Yuqing dengan tatapan putus asa dan kecewa. Ling Feixian muncul di tebing, pusaran angin mengikuti gerak tangannya, seakan mencoba menahan gelombang emosi yang muncul dari bayangan itu. Hari ini kau menghadapi ujian hati. Sekali langkahmu terganggu oleh emosi, kau bisa terseret ke dalam bayangan yang Ye Hanyue ciptakan. Zhan Yuqing menutup mata, merasakan keraguan, rasa bersalah, dan kesedihan yang terpancar dari bayangan itu. Perlahan, ia melangkah, kaki tetap di atas air, auranya memancar lebih kuat, menenangkan bayangan, dan menyelaraskan energi emosi yang mencoba memecah fokusnya. Bai Lingyan menepuk bahunya, berkata lembut, rasakan semuanya, jangan menolak, jangan menyerah. Selaras bukan hanya fisik, tapi juga hati. Ye Hanyue menatap Zhan Yuqing dengan mata bersinar tajam, senyumnya kini campur kagum dan frustrasi. Hahaha, kau memang berbeda. Bisakah kau tetap berjalan ketika dunia yang kau cintai seakan menolakmu? Tiba-tiba, energi ungu biru dari langkah Zhan Yuqing menyebar lebih luas. Bayangan-bayangan samar berhenti menatapnya dengan putus asa dan mulai mengikuti ritme langkahnya. Kaki Zhan Yuqing tetap di atas air, permukaan danau tetap datar. Namun aura di sekelilingnya kini selaras dengan energi hati dan emosi yang kompleks. Mu Zhenling muncul dari tebing jauh, jubah birunya berkibar. Hari ini kau memahami inti ujian, kekuatan sejati bukan hanya menyeimbangkan dunia luar, tapi juga menguasai dunia dalam hatimu sendiri. Ling Feixian menatapnya penuh tantangan. Langkahmu hari ini menakjubkan, tapi ujian terakhir akan benar-benar menguji kemampuanmu untuk tetap selaras ketika segala sesuatu menentangmu sekaligus. Danau menjadi tenang, bayangan-bayangan samar menghilang, permukaan air tetap datar. Zhan Yuqing berdiri di tengah, kaki tetap menapak di atas air, menyadari bahwa selaras dengan dunia berarti memahami dan menenangkan hati sendiri, bahkan ketika ujian emosional hadir secara ekstrim. Bai Lingyan tersenyum, menepuk bahunya ringan. Setiap langkah adalah pelajaran. Kau telah berjalan lebih jauh daripada yang kubayangkan. Tapi ingat, semakin besar kemampuan dan emosi yang kau kendalikan, semakin besar tanggung jawab yang akan datang. Zhan Yuqing menatap langit senja, langkahnya mantap. Aku akan terus berjalan, meski dunia, bayangan, dan hatiku sendiri menolak. Aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan. Fajar yang cerah membentang di lembah, kabut tipis perlahan memudar. Permukaan danau tetap tenang, cerminan langit dan gunung di sekitarnya tampak sempurna. Zhan Yuqing berdiri di tengah danau, aura ungu biru memancar kuat, mengalir selaras dengan setiap elemen, roh, manusia, dan bahkan hati dirinya sendiri. Ye Hanyue muncul di tebing tinggi, matanya menyala penuh emosi, kagum, marah, dan penasaran. Zhan Yuqing, akhirnya kau sampai di ujung perjalananmu. Aku ingin melihat apakah kau benar-benar telah menguasai langkahmu, dunia, dan hatimu sendiri. Bai Lingyan muncul di samping Zhan Yuqing, menebar cahaya lembut. Hari ini adalah puncak. Seluruh perjalananmu, semua ujian fisik, psikologis, dan emosional berpuncak di sini. Jangan hanya berjalan, rasakan seluruh dunia dan selaras dengannya. Zhan Yuqing menatap Ye Hanyue dengan mata ungu pucatnya. Aku telah berjalan di atas air,
menghadapi kegelapan, badai, roh, manusia, dan bayangan hatiku sendiri. Sekarang aku akan melangkah sebagai diriku yang selaras dengan dunia. Ye Hanyue menggerakkan tangan, kabut dan energi gelap berkumpul, membentuk naga raksasa, bayangan hitam, dan pusaran angin yang menyalurkan semua kekuatan yang pernah diuji Zhan Yuqing. Jika kau jatuh hari ini, aku akan memastikan dunia tetap menolak langkahmu. Zhan Yuqing menutup mata sejenak, merasakan energi di sekelilingnya, setiap roh, elemen, manusia, dan bayangan hati sendiri. Ia melangkah perlahan, auranya menyebar, memancar ke seluruh lembah, menenangkan naga, bayangan, angin, dan bahkan aura Ye Hanyue. Setiap langkah bukan sekadar di atas air, tapi di atas seluruh dunia yang menolak keberadaannya. Bai Lingyan tersenyum. Lihat, selaras bukan hanya menyesuaikan diri, tapi mengubah irama dunia dengan kemurnian hati dan kesadaran penuh. Tiba-tiba, aura ungu biru Zhan Yuqing menyatu dengan energi alam di sekitarnya. Danau yang tadinya datar kini berkilau seperti cermin kristal, cahaya bulan, dan matahari terpadu. Bayangan dan naga hitam Ye Hanyue mulai bergerak mengikuti ritme langkahnya. Ye Hanyue menatap terkejut, matanya melebar. Apa kau mampu mengendalikan irama dunia dengan langkahmu? Zhan Yuqing membuka mata, memancarkan ketenangan dan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak menguasai, aku selaras. Dunia ini bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami dan diikuti iramanya. Aku berjalan bukan sebagai penguasa, tapi sebagai bagian dari semuanya. Mu Zhenling muncul di tebing jauh, jubah birunya berkibar. Langkahmu hari ini menembus batas. Kau bukan hanya berjalan di atas air, kau menjadi irama dunia itu sendiri. Ling Feixian menatap Zhan Yuqing, kagum dan penuh tantangan. Kau telah melampaui semua ujian, bahkan aku tidak menyangka kau bisa selaras dengan dunia seperti ini. Ye Hanyue menunduk, matanya menyala penuh respek. Aku kalah langkahmu. Lebih dari sekadar berjalan, kau telah menjadi bagian dari dunia itu sendiri. Danau menjadi tenang sempurna, bayangan, roh, dan elemen semua menyesuaikan diri dengan langkah Zhan Yuqing. Permukaan air tetap datar, cahaya memantul, dan dunia terasa selaras di sekitarnya. Bai Lingyan tersenyum, menepuk bahu Zhan Yuqing. Setiap langkah adalah pelajaran, dan kau telah mencapai puncak perjalananmu. Tapi ingat, selaras dengan dunia adalah proses tanpa akhir. Kau akan terus belajar, terus berjalan. Zhan Yuqing menatap langit fajar, kaki tetap menapak di atas air. Aura ungu biru memancar kuat, menyatu dengan alam, roh, manusia, dan hatinya sendiri. Aku akan terus berjalan, meski dunia menolak, meski ujian datang tanpa henti, aku akan terus belajar selaras, dan aku akan terus berjalan.